Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kali ini kita akan merenungkan satu topik yang baru, menjadi orang berhasil. Nah saudara-saudara, mendengar kata menjadi orang berhasil tentu menjadi impian kita semua. Siapa yang tidak suka menjadi orang berhasil? Tetapi menjadi pertanyaan penting adalah di mana bisa ditemukan keberhasilan tanpa usaha? Tidak ada. Di mana bisa ditemukan keberhasilan tanpa kerja keras? Tidak ada. Tetapi saya mau mengatakan, keberhasilan bukan hanya sebuah usaha, keberhasilan bukan hanya sebuah kerja keras, tetapi harus disadari keberhasilan di dalam kekristenan adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada mereka yang berkenan kepadanya. Nah, saudara, mari kita lihat apa yang dikatakan di dalam Mazmur nomor 1 ayat 1 sampai ayat 6. Mazmur 1:1-6 demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah, saudara yang kekasih, prinsip yang pertama yang kita lihat untuk menjadi orang yang berhasil adalah berani mengambil sikap. Saya akan memakai istilah 4 kata berani untuk bagian ini. Yang pertama akan kita katakan berani mengambil sikap. Berani mengambil sikap apa? Ayat yang pertama menjelaskan kepada kita, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini penting bagi kita, saudara. Berani mengambil sikap artinya keberhasilan hanya diawali oleh sebuah kesadaran untuk menempatkan diri. Saudara mesti berani menentukan, saudara sebetulnya orang fasik atau orang benar. Itu dulu. Keberanian untuk menentukan diri orang fasik dan orang benar sangat berkaitan dengan sikap hidup kita. Kalau memang kita mengatakan kita adalah orang benar, jangan ikuti jalan orang fasik. Artinya apa? Kalau saudara adalah seorang yang benar, maka saudara tidak akan mengikuti nasihat orang fasik. Ya, artinya apa? Artinya lagi adalah saudara berani mengatakan kebenaran apapun resikonya. Bahkan kemungkinan saudara akan tersingkir dari jalan yang sedang saudara jalani. Karena tidak sepaham, tidak seide dengan pikiran orang fasik. Contoh sederhananya, mungkin orang fasik akan menghalalkan segala cara untuk mencapai keberhasilannya. Tetapi sebagai orang benar, saudara tidak bisa begitu. Hasil bukan segala-galanya. Cara harus menjadi pertimbangan. Apakah Tuhan disenangkan, dimuliakan di sana atau tidak? Itu menjadi pemikiran serius. Oleh karena itu, di dalam segala kesungguhan kita, menggarap seluruh pekerjaan kita, kita mesti betul-betul melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan kita. Jadi yang pertama, kita harus berani mengambil sikap. Yaitu 1, beda dengan orang fasik. Beda dengan orang fasik menjadi sebuah pemikiran yang serius. Beda dengan orang fasik memerlukan keberanian, karena bisa jadi kita akan berkurang teman, atau bahkan ekstrimnya kita bisa jadi kehilangan teman. Tetapi untuk menjadi orang berhasil diperlukan sebuah keberanian seperti itu. Tanpa keberanian itu, keberhasilan hanyalah sebuah mimpi yang tidak akan terwujud dalam hidup saudara. Jadi, saudara mesti berani beda dengan orang fasik. Yang kedua, saudara bukan saja berani beda artinya tidak mengikut cara atau jalan mereka. Tetapi berani beda juga menjadi sesuatu yang dituntut pada kita aktif, artinya bukan sekedar beda mereka melakukan, kita tidak melakukan. Tetapi sebaliknya yang kedua adalah aktif melakukan yang berbeda dengan yang mereka lakukan. Jadi artinya kalau mereka jalan ke timur, ya kita ke barat. Dalam pengertian kalau mereka bekerja dengan cara yang salah, kita bukan saja tidak ikut, tapi kita malah bekerja dengan cara yang benar. Maka kita berani bukan saja tampil beda, tetapi berani melakukan, mendemonstrasikan perbedaan yang ada, saudaraku. Kadang-kadang hidup ini kan jadi aneh.
Kalau kita lihat, katanya orang Kristen, tetapi jalannya ya kok morat-marit. Dunia oke, ya Tuhan oke. Katanya orang Kristen, tapi kok ya tidak berani melakukan kebenaran hanya karena himpitan dan tekanan. Lalu ketakutan, lalu usaha menyelamatkan diri, maka ia mengambil cara untuk berkompromi. Tidak menyuarakan kebenaran sehingga dia mendapat ketenangan. Tetapi sejatinya ia sudah kehilangan harga diri karena tidak melakukan kebenaran. Oleh karena itu, saudara, berani mengambil sikap menjadi sesuatu yang penting dalam hidup kita. Berani mengambil sikap menunjukkan kekarakteristikan kita sebagai orang percaya. Berani mengambil sikap menolong kita untuk tidak berjalan, tidak berdiri pada jalan orang fasik. Tetapi ingat, itu baru penentuan pertama. Berani mengambil sikap juga berarti berani melakukan hal yang benar, bukan seperti yang dilakukan orang fasik. Sehingga dengan demikian keberanian-keberanian itu akan membawa kita bertumbuh dalam mengerti kebenaran secara utuh. Keberanian-keberanian itu akan membuat kita utuh dalam kehidupan kita. Melakukan apa menjadi kehendak Tuhan kita sehingga hidup kita memuliakan nama Tuhan senantiasa. Nah, ini perlu. Jadi saudara yang kekasih, lakukan apa yang harus kau lakukan dalam hidupmu sehingga engkau betul-betul menyenangkan hati Tuhanmu. Karena itu, engkau harus bertarung dalam pergumulan kehidupan untuk bisa menjadi orang yang berhasil di tengah-tengah zaman. Sesudah itu apakah selesai? Tentu saja tidak. Yang pertama tadi menuntut kepada kita untuk menjadi orang berhasil, tidak berjalan pada jalan nasihat orang fasik. Langsung orang tahu kita bukan orang fasik, karena kita tidak ada di rombongannya. Sementara yang kedua lebih menentukan kepada kualitas untuk melakukan kebenaran. Sehingga ketika mereka misalnya melakukan korupsi, ya, Anda bukan saja tidak ikut korupsi, tapi Anda harus melakukan yang berlawanan dengan korupsi. Mengatakan kebenaran, melakukan kebenaran. Ya. Memang selalu ada konsekuensi di dalam kita melakukan semuanya. Nah, itu menjadi bagian ketiga yang harus kita pahami. Berani mengambil sikap artinya berani yang ketiga, menanggung konsekuensi yang bisa muncul dari tindakan yang kita ambil. Jadi bukan saja berani untuk berdiri bukan di jalan orang fasik, bukan saja berani untuk melakukan apa yang tidak dilakukan orang fasik, tetapi juga berani menanggung konsekuensi dari apa yang dilakukan. Dan konsekuensi itu seringkali tidak mengenakkan. Itu yang membuat kita selalu dirundung oleh ketakutan, sehingga tidak berani untuk melakukan kebenaran karena kita berpikir risikonya terlalu berat, konsekuensinya terlalu sulit. Oleh karena itulah saudara yang kekasih, pada waktu kita melakukan seluruh garapan karya tugas-tugas kita harus melakukan dalam kesungguhan yang utuh, sehingga di dalamnya Tuhan dipermuliakan, sehingga dalamnya Tuhan ditinggikan, di dalamnya Tuhan diagungkan. Jadi kita dituntut untuk berani menanggung segala konsekuensi dari tindakan yang kita ambil. Karena keberanian mengambil konsekuensi justru akan meningkatkan mutu iman kita, membuat kita lebih beriman sungguh kepada Tuhan kita, membuat kita sungguh-sungguh bergantung kepada Dia dan melakukan apa yang menjadi kehendak Dia. Oleh karena itu saudara, perlu sekali disikapi dengan tepat, disikapi dengan jeli perilaku hidup ini. Perlu sekali untuk disadari sepenuhnya bahwa hidup bersama dan di dalam Dia adalah sesuatu yang sangat menyenangkan, tetapi selalu menuntut keberanian untuk bertindak sesuai dengan pimpinan Tuhan. Nah saudara, apa yang kita lakukan sebagai modal pertama untuk menuju keberhasilan sekali lagi akan berakibat tidak sederhana. Ada banyak pergumulan, pertentangan yang akan terjadi di tengah-tengah pergumulan kehidupan ini. Kita akan mengalami tekanan-tekanan ketika kita coba mendemonstrasikan kebenaran di tengah-tengah orang yang menganut jalan salah. Karena kita akan dianggap menjadi sebuah ancaman. Bukan saja ancaman, bisa jadi kita dianggap sudah menghancurkan seluruh kehidupan mereka. Sehingga mereka akan bereaksi negatif terhadap apa yang kita lakukan. Tetapi pernahkah saudara tahu bahwa setiap pengusaha, setiap olahragawan, ketika mereka mau berhasil, mereka kehilangan banyak hal. Seorang olahragawan karena dia harus melatih dirinya, melatih begitu kuat, dia sudah kehilangan banyak waktu untuk bisa nongkrong, bergaul, main-main sama teman-temannya.
Tetapi keberanian ketika dia mengambil satu sikap itu membuat dia berhasil. Ia memang kehilangan pergaulan dalam tanda petik. Tak banyak temannya dibandingkan kalau saja dia tidak berlatih keras. Tetapi jikalau dia tidak berlatih keras, mungkin dia bisa bergaul, bisa main sana main sini, tetapi hidupnya tidak terjamin. Masa depannya tidak cerah, tidak ada prestasi yang berhasil dicatatnya. Jadi, untuk sebuah keberhasilan prestasi tadi, keberhasilan kejuaraan tadi, keberhasilan untuk menjamin hidupnya di masa depan, ia memilih, ia bersikap untuk tidak mengikuti arus yang ada. Sebaliknya ia memilih jalan yang Tuhan kehendaki, sehingga dia bisa menjadi petarung yang utuh, menjadi petarung yang sungguh di sana. Nah saudara, begitu pula di dalam pergerakan-pergerakan kehidupan. Seperti seorang pengusaha, dia harus berani kehilangan banyak waktunya. Bahkan kadang-kadang untuk sebuah sukses, mereka seringkali justru kehilangan keluarga misalnya. Kehilangan istri, anak-anak, karena demi keberhasilan itu terabaikan. Maka kalau itu yang terjadi, apa yang terjadi? Kita sedang mengisi ember bocor. Kita sedang kehilangan nilai-nilai yang penting dalam kehidupan kita. Padahal seharusnya kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan kita. Padahal seharusnya kita melakukan apa yang Dia mau supaya keberhasilan menjadi milik kita. Keberhasilan menjadi warna kita. Keberhasilan itu ada dan berpihak pada kita. Itu sebab pengusaha itu sukses. Dia berani kehilangan bahkan ketenangan di dalam keluarga. Ia berani kehilangan bahkan istri dan anak-anak yang tadi pertama sebetulnya sangat dicintainya. Nah keberhasilan itu seringkali menggoda, membuat kita lari terlalu jauh meninggalkan base camp kita. Lari terlalu jauh melepaskan tali ikatan kita. Membuat kita bisa pergi jauh tanpa bisa kembali lagi. Untuk berada di tempat mana seharusnya kita berada. Untuk menikmati apa yang seharusnya bisa kita nikmati. Kita kehilangan. Nah itu menjadi sesuatu yang sangat menyedihkan, sesuatu yang sangat mengerikan di dalam kehidupan. Karena itu, seharusnya di dalam sikap-sikap seperti itu, orang harus belajar, memahami, menyadari tiap pilihan yang diambilnya. Karena itu dia harus berani mengambil sikap. Seorang pengusaha yang rela sukses habis, berani kehilangan kebahagiaan di dalam rumahnya. Bukankah itu hebat? Apa hebatnya Pak? Ya hebat dong. Sesuatu yang dicari orang dia berani kehilangan. Sesuatu yang dijaga orang dia berani kehilangan. Saya tidak bilang kehilangan keluarga itu positif. Bukan. Tetapi justru harganya kan terlalu mahal. Tapi dia berani kehilangan itu. Dan dia mendapatkan sejumlah materi yang diinginkannya. Lepas dari soal itu salah atau tidak. Tetapi saya mau bicara. Ia berhasil mendapatkannya. Dengan membayar harga yang mahal tadi. Nah lebih lagi kita yang mau mengikut Tuhan. Mau berhasil di hadapan Tuhan. Berhasil menjadi anak Tuhan. Masa iya? Kita mau berhasil tetapi tidak berani mengambil sikap untuk membedakan siapa kita dan mau kemana kita. Kalau begitu, bagaimana kita bisa berhasil? Tuhan berkata, aku tahu engkau tidak panas, tidak dingin. Engkau suam-suam kuku, aku muntahkan engkau. Maka Tuhan berani kita bersikap, kalau mau panas, panas. Kalau mau dingin, ya dingin sekalian. Atau kita bukan apa-apa. Atau kita memang tidak berarti. Atau kita ini cuma sampah saja. Nah, di tengah-tengah pergolakan pergumulan seperti itu, sekali lagi kita harus berani mengambil sikap kita. Nah ini menjadi kelemahan banyak orang Kristen yang berpikir kalau dia mau ikut Tuhan cukup lipat tangan, dia berdoa pasti Tuhan akan berkati, nanti dia akan berhasil. Dia percaya anak-anak Tuhan pasti berhasil. Lalu dia menerjemahkan misalnya berhasil itu sama dengan ikut kebaktian, ikut persekutuan begitu ya. Tidak seperti orang fasik yang gak pergi kebaktian, yang gak pergi persekutuan kan begitu. Apa itu? Tragisnya justru anak-anak Tuhan banyak sekali menjadi orang-orang yang takut, yang tidak berani mengambil sikapnya. Mereka mendua. Mereka tidak jujur pada dirinya. Kalau seorang pengkhotbah mungkin bisa dikatakan dia berkhotbah hanya untuk menyenangkan kuping yang mendengar khotbahnya. Supaya orang bisa menerima dia. Dia takut untuk membicarakan kebenaran. Apalagi kalau itu cenderung keras. Membuat telinga orang tidak suka mendengar. Dan mungkin dia tidak akan dicari atau diundang lagi. Lalu dia mulai ketakutan. Sampai kapanpun engkau tidak akan berhasil. Keberhasilanmu hanya sama seperti keberhasilan menumpuk harta. Tapi tidak dalam pengertian yang seutuhnya. Menarik ya. Nah hukum alam saja ada yang berlangsung seperti itu kok. Yang Tuhan sudah izinkan, Tuhan tetapkan berjalan. Bagaimana lagi dengan kehidupan kita? Ketika kita berhitung, bertanding, bertarung dalam nama Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan.
Maka pada tempatnya jikalau Tuhan menuntut dari kita untuk kita berani mengambil sikap mau di mana. Jadi itu tidak sama dengan asal kebaktian. Tidak sama dengan asal ikut doa. Toh akhirnya jalan saudara, jalan orang fasik juga. Kualitas hidup saudara, kualitas orang fasik juga. Iya kan? Mau apa? Bedanya di mana? Maka tidak ada perbedaan. Jikalau tidak ada perbedaan, apa bedanya dengan orang fasik? Yang nggak ada. Bedanya cuma yang tadi, aktivitinya. Si orang fasik tidak ke gereja, yang ini ke gereja. Cuma beda aktivitasnya. Tetapi secara kualitas sama. Karena dia tidak berani untuk mengambil sikap. Takut ditolak oleh dunia. Tragis. Padahal harusnya kita berani mengambil sikap. Karena jikalau tidak mengambil sikap yang jelas, yang tegas, beroposisi dengan orang fasik, Tuhan akan menolak kita. Kalau berani mengambil sikap tegas, beroposisi dengan fasik, dunia menolak kita. Pertanyaannya, tolakan mana yang saudara pilih? Tolakan dunia ini atau tolakan dari Tuhan? Karena itu, perlu sebuah keberanian untuk berjalan, melewati hari-hari pergumulan, menggapai kemenangan dalam hidup ini. Nah karena itu lakukanlah apa yang Tuhan mau. Iya kan? Sehingga kita kuat dan tangguh, saudara. Nah ini perlu, ini penting. Sehingga dengan itulah sebetulnya kita dibangunkan, dikuatkan. Sehingga di tengah-tengah kehidupan kita, kita bisa bertarung dalam keutuhan, kesungguhan yang sesungguh-sungguhnya. Sehingga kita bisa memenangkan pertarungan untuk menjadi orang yang mencintai Tuhan dan dicintai Tuhan tentunya. Saudara mesti mau kan? Nah kalau mau, turunlah, lakukanlah. Atau saudara akan kehilangan semangat, saudara akan kehilangan gairah, akhirnya saudara kehilangan identitas. Selalu merasa sudah berjalan pada jalan yang benar, tapi sejatinya tidak. Kehilangan identitas, sehingga tidak tahu lagi mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak dilakukan. Itu justru akan membuat hidup saudara makin kusut. Keberanian mengambil sikap bukanlah sebuah malapetaka. Justru akan menolong saudara hidup dengan jelas untuk melangkah. Kemana? Ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Jelas. Karena sikap yang jelas. Sehingga posisinya jelas. Kan begitu. Nah saudaraku yang kekasih. Jangan tanggung-tanggung mau menjadi orang Kristen. Ayo bangun. Jangan tanggung-tanggung kalau mau menggapai keberhasilan. Mesti berani sakit, mesti berani capek, mesti berani mengalami kepahitan, kegetiran, kesulitan, berbagai hal. Karena itu harus berani memisahkan diri dari jalan orang fasik. Berani melakukan yang benar yang tidak dilakukan orang fasik. Berani menanggung segala konsekuensi yang muncul akibat apa yang dilakukan. Berani mengambil sikap akan menolong saudara menggapai keberhasilan. Karena tidak ada keberhasilan yang bisa dicapai tanpa sebuah perjuangan. Jadi kalau orang dunia berani berjuang untuk menggapai keberhasilannya, kalau orang dunia berani berjuang untuk menggapai cita-citanya, masa iya anak Tuhan tidak berani berjuang? Masa iya anak Tuhan tidak berani berkorban? Orang dunia berani berkorban kok. Tadi yang saya bilang kan, untuk cita-citanya yang hebat itu kadangkala korbannya sangat besar. Sebuah keberhasilan sang pengusaha sampai mengorbankan anak dan istrinya. Tapi dia ambil risiko itu loh, berani loh. Seorang pengorbanan atlet untuk menjadi populer, iya kan? Dia mengorbankan pergaulannya, masa happy-happynya. Kalau itu anak remaja misalnya ya, olahragawan remaja yang masih muda belia yang perlu bergaul sana sini, nggak banyak waktu akhirnya ke mall, apalagi ke kafe sana kafe sini. Wow, dugem, nggak ada masuk kamusnya. Tapi dia berhasil menggapai catatan penting dari prestasinya. Maka sekali lagi, kita kan anak Tuhan, masa iya tidak? Masa anak Tuhan kalah? Masa anak Tuhan mau melakukan kebenaran tidak berani untuk menanggung segala resikonya? Masa iya anak Tuhan yang mau mencapai keberhasilan tidak berani untuk berbeda sikap dengan dunia? Sehingga dia berani mengambil sikap yang sesuai dengan kehendak Tuhannya. Sehingga kontras segera bisa dilihat antara dirinya dengan dunia. Kontras bisa segera dilihat dan tampak nyata. Tidak bisa disembunyikan, tidak bisa dikelabui, semuanya utuh. Saudara, maukah engkau sukses dalam hidupmu?
Maka lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhanmu. Maukah engkau sukses dalam hidupmu? Muliakan Dia di hari-harimu. Maukah engkau sukses? Sehingga sukses itu menjadi milikmu. Orang berhasil itu tidak sama dengan lipat tanganmu, berdoa dan berpuasa, bereslah semuanya. Itu tidak sama dengan engkau sedang memuji lalu menyembah Dia, maka bereslah semuanya. Tidak. Yesus sendiri sudah mengatakan di dalam kitab Injil Lukas, Dia katakan apa? Kalau kau membangun rumah, hitung segala sesuatunya. Kalau uangmu tidak cukup, jangan memulainya. Kalau cukup, jalan. Dia bilang kalau kau mau perang, musuhmu 5.000 orang. Jangan maju 5.000 orang, bawa 10.000 orang. Dia suruh kita berhitung kok. Artinya apa? Dia tidak suruh kita maju, hura-hura langsung dapat semuanya. Tetapi dalam setiap usaha yang kita lakukan, penyertaannya membuat kita berhasil. Indah kan? Jadi harus ada korporasi yang tegas di sana. Bagaimana Tuhan mencurahkan berkat, tapi kita bertanggung jawab untuk melakukan yang Tuhan kehendaki. Itu konteks dalam hidup kita sehari-hari untuk menggapai keberhasilan kita. Keberhasilan tidak jatuh dari langit begitu saja. Dia memerlukan keberanian. Seperti petani yang menanam dan berhak untuk panen. Yang tidak, jangan mimpi. Karena itu, kalau kau hanya bermimpi, melipat tanganmu, berdoa, menanti-nanti datangnya lowongan, menanti-nanti datangnya pekerjaan, hari ini bangun. Jangan hina dirimu seperti itu. Lakukan apa yang Tuhan mau. Hari ini kalau kau cuma bermimpi-mimpi, ribut sana, ribut sini, akan begini, akan begitu. Kau hanya bicara omong kosong saja. Sadarlah, bangun dirimu untuk menggapai suksesmu. Jangan sampai orang menghinamu. Tetapi engkau yang mulai berusaha, tapi mulai mengalami benturan-benturan. Awas, jangan cengeng. Maju terus. Benturan akan membuatmu kuat di tengah pergumulan kehidupan. Karena berani mengambil sikap hidup sebagai orang benar, berbeda dengan orang fasik. Tak ada yang gratis. Tak ada yang tak berisiko. Tuhan menolongmu lewati hari-harimu. Menggapai ketinggian yang paling tinggi dari cita-citamu. Kiranya Tuhan, sumber berkat itu menyertai kita sekalian. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih jikalau Tuhan memberikan kami peluang dalam hidup ini untuk boleh berhasil. Kami berterima kasih kalau kami dituntut untuk berani mengambil sikap berbeda dengan orang fasik. Doa kami, mampukan kami ya Tuhan supaya tidak terjebak pada retorika atau pemahaman yang salah. Tetapi sebaliknya oleh kuasa dan pertolongan Tuhan kami boleh memilih tepat tindakan yang harus kami lakukan yang di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Karena itu tolong pimpin kami dalam kasih-Mu, berkati kami oleh belas kasihan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur pada Bapa di dalam surga. Amin.